Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Para pemirsa sekalian berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam sesi wawancara dalam rangka untuk merealisasikan program dakwah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Abdul Jamil SH.MH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum UI dan pegiat dakwah di lingkup nasional maupun regional Yogyakarta. Nah, ini pada kesempatan perbincangan kita kali ini kita akan mengangkat tema yang sedang hangat di akhir bulan September dan awal Oktober, yaitu terkait dengan Islam, Pancasila, dan komunisme. Nah, ini setiap akhir bulan September selalu hangat diperbincangkan, terutama oleh para aktivis dan juga para pegiat politik, karena isunya selalu menarik untuk diangkat, yaitu terkait dengan peristiwa pemberontakan G30 SPKI dan juga kesaktian Pancasila. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan bincang-bincang ringan terkait antara Islam, kemudian Pancasila, dan komunisme. Bersama kita narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini, Bapak Abdul Jamil. Bapak Abdul Jamil, ini ya. Kenapa ini Islam kok kemudian mau atau bisa menerima Pancasila tapi kemudian dengan tegas menolak komunisme? Bisa diberi penjelasan nih, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang saya hormati, jadi di dalam Islam itu satu ajaran tentang tauhid. Nah, di dalam Pancasila ini banyak ajaran-ajaran yang sama dengan Islam, ya, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itulah sebabnya maka Islam tidak anti Pancasila. Islam bisa menerima Pancasila karena memang di dalam unsur-unsur Pancasila itu ada nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Sebagai satu contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ajaran Islam itu namanya ajaran tauhid. Ya, ajaran tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa Islam tidak menentang terhadap ajaran-ajaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah bagian dari tauhid kita, akidah kita. Sehingga keyakinan terhadap ajaran tauhid ini adalah bagian yang terpenting di dalam ajaran Islam. Makanya Islam mengajarkan kul huwallahu ahad, Allahus samad. Itulah akidah yang wajib diyakini oleh seorang Islam. Dan ini tidak bertentangan dengan Pancasila, gitu ya. Yang kedua, bahwa di dalam ajaran Islam ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ingat bahwa banyak ajaran yang ada di dalam Islam itu tentang bicara keadilan. Ya, Allah dengan tegas memberikan perintah kepada manusia di dalam surat An-Nisa ayat 50. Contoh, surat An-Nisa ayat 58. Allah dengan tegas berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Dari sisi keadilan ini diperintahkan oleh Allah, dan masih banyak ayat-ayat tentang keadilan perintah Allah, baik misalnya di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Maidah, dan di dalam ayat-ayat yang lain tentang bicara keadilan. Yang kedua, ajaran tentang kemanusiaan, bahwa Islam yang dibawa, yang diajarkan, yang disebarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah membebaskan tentang manusia. Yang tadinya manusia itu tidak dihormati, maka dengan adanya ajaran Islam menghormati. Dan itu banyak kaitannya dengan ajaran-ajaran agama Islam yang bicara tentang kemanusiaan. Tentang adab, bagaimana hubungan Islam mengajarkan
ada dua hal yang diajarkan, hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana manusia itu berhubungan dengan Allah sebagai sang Khalik, sebagai sang pencipta, sebagai Tuhannya, dan bagaimana manusia itu berhubungan dengan manusia. Artinya Islam dengan Pancasila itu sangat relate ya. Iya, tidak bertentangan. Iya, jadi artinya maka Islam dengan Pancasila itu adalah satu bentuk implementasi Islam di dalam ajaran duniawi. Jadi ketika negara kita yang dulu dipilih oleh para pendiri Republik Indonesia, dan kalau kita lihat sejarah, kebanyakan pendiri Republik Indonesia ini kan orang beragama Islam. Jadi sangat luar biasa, brilian sekali mengatakan bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Dan itulah nilai-nilai ajaran Islam diimplementasikan di dalam kenegaraan. Itu mungkin, Pak. Oke, kenapa kemudian dengan tegas bangsa Indonesia yang kemudian diinspirasi oleh Islam Pancasila menolak komunisme itu? Ya, jadi begini, di dalam komunisme itu satu, fahamnya itu kan anti Tuhan. Ini kan berarti kan bertentangan dengan Pancasila, kan itu. Pancasila tadi sudah mengatakan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Warga negara Indonesia wajib bertuhan. Tidak boleh tidak bertuhan. Kalau dia fahamnya tidak bertuhan, seharusnya dia tidak layak menjadi warga negara Republik Indonesia. Karena itu harus bertuhan. Persoalan Tuhannya apa? Silakan. Ya, seperti yang sudah diakui di dalam negara kita, agama kita kan tidak tunggal. Agama kita kan banyak yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Tidak satu, tidak Islam, tapi banyak agama-agama yang lain. Tetapi di dalam ajaran agama yang lain itu kan bicara tentang ketuhanan. Bahwa Tuhan itu ada, persoalannya Tuhannya ini, Tuhannya itu adalah konsep agamanya. Tetapi dia bertuhan. Tidak boleh kalau dia yakin kepada agama kok dia tidak yakin pada Tuhan, itu nggak ada. Dan itulah konsepsi bahwa negara Republik Indonesia wajib warga negaranya adalah bertuhan. Tuhannya apa? Silakan. Tapi ada keyakinan terhadap agama bahwa ada Tuhan yang ada di dalam dirinya. Itu. Ya. Oke. Apa sih sebenarnya bahayanya misalnya orang kok sampai nggak bertuhan? Sehingga kita itu menolak paham komunisme yang kita anggap sebagai paham yang tidak mengakui Tuhan. Apa sih bahayanya kalau sampai orang tidak mengakui adanya Tuhan, sehingga itu harus ditolak dan tidak boleh ada di Indonesia? Ya begini, ketika kita bernegara itu kan ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, nilai-nilai yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan di dalam masyarakat. Nah, di dalam ajaran agama itu ada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Bagaimana cara bersosial kepada masyarakat, bagaimana cara memimpin negara, bagaimana dia menjadi pemimpin di dalam kenegaraan. Itu semua diatur dalam negara, dalam ajaran agama. Contoh misalnya dalam Islam. Ya, ketika dia jadi pemimpin, ada nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Salah satu adalah misalnya bagaimana seorang pemimpin itu harus berperilaku adil kepada rakyatnya. Bagaimana negara itu menjamin kesejahteraan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari keyakinan agama. Dan saya yakin bahwa di semua ajaran agama itu adalah nilai-nilai yang menjadi tuntunan, nilai-nilai yang menjadi panduan untuk bernegara gitu. Sehingga itulah maka Indonesia memilih bahwa di situ adalah wajib adanya keyakinan terhadap Tuhan. Itu. Mungkin seperti itu, Pak Arif. Baik. Tapi kalau kemudian kita amati sekarang, banyak narasi yang kemudian menjadi atau diupayakan atau dimunculkan sebagai counter narasi yang sementara ini seakan-akan tunggal gitu ya, bahwa peristiwa G665 G30 SPK itu adalah murni kudeta yang dilakukan oleh PKI. Tapi banyak sekarang narasi yang kemudian muncul yang mengidentifikasi bahwa sebenarnya bukan murni PKI yang melakukan kudeta, tapi ada pihak-pihak di baliknya yang memang menunggangi gitu ya. Misalnya ada Amerika dan sebagainya yang kemudian
ingin menyuntikkan paham kapitalisme kepada bangsa Indonesia yang waktu itu paham sosialisme mungkin banyak atau dikuatkan oleh pemimpin Indonesia Pak Soekarno gitu ya. Nah ini kan kemudian bagi warga kita itu banyak yang gampang nih, ini sebenarnya sejarah PKI itu seperti apa sih? Nah ini misalnya ini sebagai Pak Jamil sebagai pendakwah dalam perspektif Islam, bagaimana sebaiknya kita melihat sejarah yang kemudian tampaknya kok nggak semakin kabur, ini seperti apa ini sebaiknya kita mensikapinya ini? Oke, jadi begini, kalau dari sisi kajian sejarah membuktikan bahwa G30S itu juga PKI, faham PKI itu kan tidak hanya dikenalkan hanya pada saat 65 saja. Ya. Tetapi faham PKI itu sudah dikenalkan pada tahun 48 dan seterusnya. Artinya menurut saya ya kebetulan saja bahwa ada satu dua faham yang bertentangan, yaitu faham sosialisme dan faham kapitalisme. Kan itu. Nah, kebetulan saja bahwa Amerika itu dikenal sebagai paham kapitalisme, kan itu kan, termasuk di beberapa negara Eropa. Sementara paham yang diangkat, yang dijunjung oleh komunisme itu kan berpaham sosialisme. Sehingga ini yang mungkin usaha untuk bagaimana mengaburkan. Hanya kebetulan saja, tetapi kita tidak boleh tidak boleh menafikan sejarah itu, bahwa di dalam sejarah peristiwa PKI itu, faham-faham PKI itu tidak hanya berhenti pada 65. Bahkan bisa jadi bahwa saat ini pun ada faham itu, namanya isme, ya kan? Cuma mungkin ada orang mengatakan bahwa ini PKI gaya baru. Artinya bahwa partai PKI-nya tidak ada, tetapi ajarannya idealismenya dikemas dalam bentuk yang baru. Sehingga orang digiring untuk berfaham itu, gitu loh. Nah ini harus waspada. Memang tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa lepas dari sejarah bagaimana gerakan partai PKI atau faham PKI itu dikenalkan di negara Republik Indonesia. Kan itu. Jadi sejak tahun 48 sudah ada peristiwa ini, peristiwa itu. Kita nggak boleh, dan banyak buku sejarah yang sudah mengatakan itu, gitu. Itu Pak Syarif mungkin. Ya, artinya sejarah itu harus kita sebut sebagai fakta ya, bahwa fakta, terjadi adanya kudeta berdarah yang dilakukan oleh kelompok PKI itu fakta. Perkara kemudian ideologi dibaliknya yang kemudian berkembang, mungkin itu akan menjadi diskursus yang selalu berkembang gitu ya. Baik Pak Jamil, ini menarik ya, karena tadi kita singgung terkait dengan kapitalisme dan sosialisme. Islam sendiri ini Pak Jamil ya, karena kan Islam itu salah satu jargon ajaran sosialnya adalah memberikan perlindungan kepada kaum mustad'afin gitu ya. Jadi ada beberapa penulis yang kemudian menulis di beberapa buku dan jurnal menyandingkan Islam dan sosialisme gitu kan. Sedekat apa sih Islam dan sosialisme? Seberapa kuatkah sebenarnya ajaran Islam yang memang memberikan porsi besar untuk memberikan perlindungan kepada kaum lemah, mustad'afin, ajaran untuk memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan seterusnya gitu ya. Ini supaya kita jelas nih. Kalau sosialisme itu karakternya seperti apa, kalau ajaran Islam yang memberikan perlindungan mustad'afin itu karakternya seperti apa, sehingga kita tidak jatuh pada kayak semacam menyemakan itu loh Pak. Saya khawatir juga ini Islam melindungi kaum lemah, ini sosialisme juga memperjuangkan kaum proletar, marhain dan sebagainya. Berarti Islam sama dengan sosialisme. Nah ini mungkin perlu didudukan ini Pak Jamil. Ya, jadi gini, Islam itu adalah wasaton, orang menganggap tengah-tengah, keseimbangan. Ya, keseimbangan. Artinya bahwa di dalam keyakinan agama kita dan ajaran agama Islam bahwa ada keseimbangan antara sosialisme dan ada individualisme. Islam menghargai tentang individualisme. Tetapi di dalam individualisme tidak boleh mengabaikan sosialisme. Sosial. Contoh sangat gini. Saya punya harta. Islam mengakui penghargaan terhadap hak-hak manusia. Kan itu. Contoh, karena apa? Karena di dalam Islam itu kan ada namanya
hak yang mutlak yang memang oleh Islam diajarkan kita harus menghargai hak orang. Tetapi di dalam hak saya itu ada hak orang lain. Nah, itu bedanya di situ. Ada keyakinan tadi, keyakinan yang saya sampaikan bahwa di atas tadi, bahwa di situ adalah hablum minallah dan hablum minannas. Gitu. Tidak boleh kita mendahulukan sosial, tapi kita tidak menghargai hak orang. Gitu. Atau sebaliknya, kita menghargai orang, tapi kita tidak ada toleransi pada orang lain. Contoh tadi misalnya, Islam tidak melarang saya kaya, gitu. Tetapi ketika saya kaya, di dalam kekayaan saya itu ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang tadi disebutkan oleh Pak Sarip, orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, dan itu harus wajib diberikan. Karena apa? Karena di situ ada hak orang lain. Jadi saya kaya tidak dilarang, tetapi ketika saya kaya ada hak orang lain yang harus diberikan. Itulah pandangan di dalam. Jadi Islam tidak dikotominya tidak orang itu harus sosialis, tetapi sama rata gitu. Ya, sama itu nggak bisa. Ada hak yang harus dihargai. Karena itu nama di dalam muamalah atau hak itu kan dibedakan, ada hak manusia, ada hak Allah, dan ada hak gabungan. Dalam konteks hak manusia Allah menghargai, ya kan? Tetapi di situ ada hak orang lain juga harus menghargai hak orang lain. Tidak boleh untuk dirinya sendiri. Jadi kekayaan itu tidak boleh untuk dirinya sendiri, tetapi kita wajib menghargai hak orang lain. Jadi sama rata, sama semua, tidak ada hak individu, nggak ada di dalam Islam. Karena tadi Islam itu ada ajaran tengah-tengah. Artinya bahwa hak manusia dihormati, tetapi hak orang lain juga wajib dihormati. Gitu, Pak. Ya, baik. Berarti kan juga keberimbangan Islam itu juga antara duniawi dan ukhrawi. Ya. Artinya mungkin aspek yang paling kentara adalah aspek spiritualnya. Gitu ya. Misalnya ini orang sosialis bersedekah, ini orang Islam bersedekah. Tapi kalau orang sosialis itu sedekah, tidak ada nilainya, ya, hanya sebatas ya sesama manusia. Gitu ya. Tapi kalau orang Islam bersedekah itu kan ada dimensi ketuhanan, ketaatan kepada Tuhan. Ya, karena itu kan adalah perintah di dalam ajaran Islam. Ini perintah Allah, taat kepada perintah Allah. Kan itu. Kalau saya tidak bersedekah, kalau saya tidak membelanjakan harta saya, kalau saya tidak memberikan hak mereka, itu berarti kita melanggar perintah Allah, kita melanggar perintah Rasulullah. Itu ada nilai dimensi ketuhanan. Tapi kalau yang satu kan tidak ada, kan itu hanya kemanusiaan saja. Nah, itu yang nggak benar. Karena apa? Di dalam Islam ada hak, itu adalah hak mutlak pribadi juga harus dijunjung, tapi hak orang lain juga harus dijunjung. Baik, isu yang terkait dengan Pancasila ini sebagai ideologi negara, awal Oktober itu dikenal sebagai kesaktian Pancasila. Artinya kita bersyukur bahwa gerakan G30 SPKI itu gagal dan kemudian kita nyatakan Pancasila terlalu sakti kalau hanya untuk menghadapi pemberontakan G30 SPKI. Kita bersyukur dengan keselamatnya Pancasila dari gerakan kudeta ini. Ada nggak sebenarnya dalam Islam yang secara eksplisit ataupun jelas gitu ya, yang memerintahkan atau menganjurkan kepada umatnya supaya berperan aktif melakukan pembelaan terhadap negaranya? Ya, memang di dalam Islam itu ada perintah, meskipun tidak eksplisit dalam arti membela sesuatu yang itu adalah sifatnya adalah sifat termnya adalah jihad, kan itu. Dan ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah adalah cinta kepada tanah air itu adalah bagian dari keimanan kita, kan gitu kan. Nah, ini yang perlu harus disadari pada generasi muda gitu, bahwa di situ ada kecintaan hubbul waton, bagian dari iman. Nah, di dalam Al-Quran memang ada kaitannya dengan jihad. Term jihad itulah yang kita maknai bahwa kita harus membela negara. Ketika negara kita terancam, maka ajaran Islam bahwa kita wajib untuk membela negara kita. Karena apa? Karena cinta terhadap
tanah air itu adalah bagian dari keimanan kita. Nah, term itulah yang disebut dengan term jihad. Allah memerintahkan, misalnya salah satu contoh misalnya di dalam surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum al-ayah. Ya. Di situ Allah memberikan gambaran bahwa maukah kamu saya tunjukkan terhadap satu perbuatan yang tidak pernah merugi. Memang di situ Allah menunjukkan tijaro. Ada orang dalam tafsir yang lain tijaro memang benar-benar dalam konteks perdagangan. Ngikutilah perintahnya Allah, ngikutilah perintahnya Muhammad Rasulullah. Tapi Allah juga di situ memerintahkan kita wajahadu, berjihadlah kalian bi amwalikum wa anfusikum. Artinya apa? Bahwa kita sebagai orang Islam itu nggak boleh kita kok tidak berjuang. Berjuang dalam makna ketika Indonesia misalnya diganggu, ya, diserang, maka kita sebagai orang Islam maka wajib melakukan pembelaan. Bagian dari pembelaan kita bisa jadi bahwa bagi orang yang tidak mampu tenaganya, maka dengan hartanya. Tapi ada orang yang mungkin nggak mampu harta, tapi dengan tenaganya, maka itulah yang namanya bi amwalikum wa anfusikum. Tapi ada orang yang dua-duanya, gitu lah. Artinya apa? Ketika dia punya harta, ketika dia punya tenaga, contoh misalnya yang kecil aja. Di kampung kita ada kegiatan misalnya jalan kita rusak, terus kita mengeluarkan uang, urunan, yuk kita membangun kampung kita. Itu adalah jihad. Jihad untuk apa? Dengan harta kita. Bisa juga yang tidak punya harta dengan tenaganya. Bisa juga orang yang tidak punya harta, tenaganya juga, tapi dia punya pikiran. Nah, itulah yang namanya jihad. Jadi memang tidak ada eksplisit kita jihad dalam konteks yang tadi membela negara dan konteks itu, tetapi memang ini adalah bagian ajaran Islam. Salah satu contoh tadi bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari keimanan. Kalau saya cinta pada negara kita, ada faham yang ingin menghancurkan negara kita, ya saya wajib terpanggil untuk berjihad. Apakah itu dengan tenaga saya? Ya, kalau nanti kita mati itu namanya fisabilillah, kan gitu kan. Kalau kita mati namanya syuhada, dan itu banyak. Dulu dicontohkan oleh para pejuang-pejuang negara Republik Indonesia, banyak orang-orang Islam yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya dalam memperjuangkan bagaimana Indonesia merdeka. Memperjuangkan bagaimana ada gangguan-gangguan faham yang ingin menghancurkan Pancasila. Ketika menghancurkan Pancasila berarti menghancurkan negara, dan itulah bagian dari kita berjuang untuk negara kita. Ya, baik. Terakhir ini, Pak. Ya. Sebagai generasi yang senior lah begitu ya. Ini memberi pesan kepada generasi kita yang masih junior ini. Ya. Terutama generasi muda-muda yang kita lihat mungkin lebih banyak yang bersikap apatis, pragmatis, sehingga ketika diajak berdiskusi atau memperjuangkan yang bersifat abstrak seperti ideologi, bagaimana Pancasila terimplementasi, bagaimana Pancasila itu dilindungi, itu mereka enggan, seperti enggan. Apa sih itu ideologi? Apa sih kita bincang Pancasila, tidak penting amat gitu ya. Nah, ini kira-kira pesan apa yang kemudian perlu disampaikan kepada generasi muda, kepada kami-kami yang masih muda ini, supaya kita punya perhatian kepada Pancasila sebagai ideologi negara yang perlu dipertahankan, perlu diejawantahkan, dan kemudian perlu diimplementasikan. Ya, saya berpesan kepada generasi muda. Artinya bahwa generasi muda jangan hanya berpangku tangan. Generasi muda jangan hanya memikirkan saat generasi ini saja. Tetapi ketika negara kita adalah terancam bahaya, apakah bahayanya itu sifatnya bahaya dalam konteks membubarkan negara kita, atau membubarkan ada serangan-serangan yang ingin menguasai negara kita,
maka kita sebagai generasi muda adalah patut untuk kita berjuang untuk itu. Nah, berjuang tadi dalam konteks memperjuangkan ideologi-ideologi yang ada keinginan untuk menyelewengkan negara kita, menyelewengkan ideologi negara kita, maka wajib kita ini adalah untuk berjihad. Wajib kita ini adalah untuk membela. Karena tadi di dalam ajaran Islam bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Nah, ketika tanah air kita ini ada yang ingin merusak, apakah itu dari sisi ideologi, kan gitu kan, atau kan memang ingin dalam konteks merusak dalam konteks menyerangkan gitu ya. Kalau dulu penjajahan gitu. Tapi bisa jadi bahwa penjajahan saat ini itu adalah tidak penjajahan seperti dalam dulu gitu. Tetapi penjajahan kita ini adalah penjajahan misalnya idealisme, penjajahan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan generasi kita. Maka kita sebagai generasi muda wajib waspada. Hati-hati istilah. Jadi jangan mudah dimasuki oleh faham-faham, jangan mudah percaya pada faham-faham yang itu adalah janji-janji manis. Tapi ingat bahwa harus waspada ke depannya, bahwa idealisme itu suatu saat akan bisa merusak. Nah, kita sebagai generasi muda ingat bahwa penjajahan itu bisa lewat berbagai macam, kan gitu kan. Ada pikirannya, ada idealismenya, ada gerakan-gerakan yang memang tadi membuat agar generasi kita ini acuh gitu ya. Ya tadi misalnya contoh misalnya itu kan urusan orang tua dan sebagainya. Ini nggak boleh. Bahwa kita sebagai generasi muda seperti zaman dulu kan gitu kan. Contoh misalnya gerakan kemerdekaan ini tidak hanya diikuti oleh orang tua. Gerakan kemerdekaan kita ini juga berasal dari apa? Di antaranya dari mahasiswa. Kan gitu kan. Bagaimana Budi Utomo, bagaimana Muhammad Hatta dan sebagainya, termasuk Pak Karno sendiri, itu adalah dari generasi muda. Pada waktu itu dah kelompok mahasiswa yang punya idealis, kelompok mahasiswa yang punya pikiran maju untuk itu. Maka saya sekali lagi berpesan kepada mahasiswa, tolong bahwa Anda jangan apatis, tapi Anda harus berpikir kritis untuk menghadapi masa depan, bahwa menghancurkan negara tidak selalu dari sifatnya itu konkret seperti zaman dulu ada penjajah, tapi penjajahan sekarang bisa juga lewat idealisme. Mungkin itu Pak Syarif. Baik, terima kasih sekali Pak Jamil atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Banyak sekali catatan positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita. Semoga semakin menguatkan semangat keislaman kita, semangat kebangsaan kita, dan semangat berjuang kita untuk melawan paham-paham yang itu berbahaya, baik untuk keberlangsungan bangsa maupun berbahaya bagi perilaku beragama kita, keimanan kita, dan seterusnya. Baik, pemirsa, begitu perbincangan kita dengan Bapak Jamil terkait dengan Islam, Pancasila, dan komunisme yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.